Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak ibu di kelas 9A dan kelas 9B. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya. Baiklah anak-anak ibu, tolong diperhatikan dengan baik beberapa penjelasan dari ibu. Oke, kita masuk dalam penjelasan. Hari ini KD kita yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek atau cerpen. Ini indikatornya, indikator pertemuan kita hari ini 1 sampai 3 saja. Pengertian cerpen, oke. Kita dengarkan. Cerpen atau cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat dan langsung pada tujuannya. Ciri-ciri cerpen: 1. Jalan ceritanya lebih pendek dari novel. 2. Sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Biasanya isi cerita cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. 4. Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. 5. Tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. 6. Pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. 7. Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. 8. Biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan. 9. Memiliki alur cerita tunggal dan lurus. 10. Penokohan pada cerpen sangatlah sederhana dan tidak mendalam serta singkat. Kita lanjutkan ya anak-anak ibu. Unsur intrinsik. Dalam cerpen ada 2 unsur yang terdapat di dalamnya. 1 unsur intrinsik, kedua unsur ekstrinsik. Dikatakan intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra, dalam hal ini cerpen, dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik itu anak-anak ibu ada 1 tema, ide pokok yang terdapat dalam cerita. Lalu yang kedua ada tokoh. Tokoh itu adalah pemeran dalam cerita. Tokoh terbagi atas 3, yaitu protagonis, yang memerankan yang baik, wataknya jujur. Lalu antagonis, lawan dari protagonis. Setelah itu tritagonis, yaitu tokoh penengah atau penghubung antara protagonis dan antagonis. Kita lanjut. Setting atau latar. Setting atau latar dalam sebuah cerita bisa berupa tempat, suasana, atau waktu. Yang berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah kedudukan pengarang dalam cerita. Sudut pandang sendiri terbagi 2, yaitu sudut pandang orang pertama. Kita lihat contohnya, aku, saya, gua, kami, kita. Sudut pandang orang ketiga, itu ada dia, lalu ada mereka, dan nama-nama orang. Yang berikutnya ada alur atau plot. Alur atau plot ini yaitu jalan cerita, terbagi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Setelah itu, yang keenam adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat merupakan ajaran atau pesan yang tersirat dalam isi cerita, sehingga dibutuhkan pemahaman dari pembaca. Ajaran atau pesan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Yang berikutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khusus penulis dalam menggambarkan atau melukiskan isi ceritanya dengan penggunaan kata, ungkapan, majas yang digunakannya. Setelah itu anak-anak ibu, seperti yang ibu sampaikan tadi, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar sebuah karya sastra atau cerpen, namun secara tak langsung mempengaruhi isi dari sebuah karya sastra tersebut. Adapun unsur ekstrinsik adalah 1. Latar belakang pembuatan atau penciptaan. Latar belakang pembuatan sebuah cerita adalah dasar yang bermaksud atau bertujuan memberikan pemahaman kepada pembaca apa dan mengapa sebuah karya sastra dibuat. Setelah itu, ada latar belakang pengarang. Ini berhubungan dengan biografi, aliran sastra, lalu kondisi psikologis si pengarang. Setelah itu, yang ketiga, ada situasi atau keadaan masyarakatnya. Seperti ini, situasi yang sedang berkembang atau terjadi di tengah-tengah masyarakat.
seperti ideologi, politik, sosial, budaya, dan juga kondisi perekonomian masyarakatnya. Baiklah anak-anak Ibu, demikianlah penjelasan saya tentang materi mengidentifikasi teks cerpen. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya dengan baik dan apabila ada hal-hal yang masih kurang dipahami, kamu bisa menanyakan kepada saya. Untuk pertemuan ini, saya hanya memberikan materi. Untuk pertemuan kita yang berikutnya, saya akan memberikan materi dan tugas. Untuk anak-anak Ibu, tolong materinya memang diperhatikan dengan baik. Dan kalau ada hal-hal yang penting, boleh kamu catat di buku catatanmu. Hal-hal yang bisa kamu pelajari. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi dan salam sehat.